taat itu ada dua kategori. Ada yang memang taatnya itu memang dari dalam hati, ada yang taat itu karena tidak bisa melakukan akses pelanggaran. Ada orang yang misalkan dia taat, dia gak mau berhubungan dengan lawan jenis belas sekalipun, karena memang dia di dalam hatinya benci terhadap hal itu, benci kepada sesuatu yang keharaman. Itu dikatakan akhlak yang karimah, memang muncul dari dalam dirinya kayak gitu. Tapi ada yang memang orang yang kecenderungan di dalam hatinya pengen, dan memang kalau seandainya ada, dia melakukan akses hal itu. Tapi karena berhubung karena di pesantren ketat, gak ada akses melakukan hal itu, dia gak mengerjakannya. Nah, itu berarti taatnya gara-gara dia terhalang untuk melakukan pelanggaran, bukan karena dari dalam hati. Makanya orang yang benar-benar dia memang bisa taat itu kalau memang sudah memang di depannya murni ada, dia memang berkuasa untuk melakukan hal itu, tapi dia gak mengerjakannya. Kamu misalkan dikatakan orang memang benar-benar bukan penipu, kamu bukan penipu orang, ya kalau memang kamu memiliki skill, kalau berkata-kata itu bisa menipu orang, tapi itu tidak dikerjakan, justru kamu mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu. Mudahnya lagi, contoh, kamu sekarang kan gak ada yang jadi hacker misalkan. Sebenarnya kamu gak jadi hacker tuh bukan kenapa, tapi karena kamu gak punya skill melakukan hal itu. Maka kamu gak bisa membobol banknya orang, kamu gak bisa membobol satelitnya ini dan lain sebagainya. Karena kamu memang gak memiliki kekuasaan, gak memiliki saltonah terhadap hal tersebut. Coba kalau memang kamu misalkan menguasai skill hacker misalkan, dan ternyata kamu gak mengerjakan keburukan yang merugikan orang lain, justru kamu dengan memiliki skill itu adalah untuk membantu orang lain yang kena retas dan lain sebagainya, berarti kamu benar-benar orang-orang yang baik. Itu bedakan ya. Ada orang yang baik itu memang gara-gara kecenderungan di dalam hatinya baik, ada yang memang orang baik gara-gara dia tidak bisa melakukan akses keburukan. Kamu misalkan sekarang gak pernah tengkar dan lain sebagainya, sama temennya gak pernah tengkar, realitanya kamu memang pencak silat kamu gak tahu, begitupun juga fisik kamu lemah, bukan orang yang kekar dan lain sebagainya, jadi kamu memang gak bisa melakukan hal tersebut. Beda dengan orang yang misalkan dia skillnya hebat luar biasa, dia pencak silat luar biasa tahu, dan dia badannya juga mendukung, tapi dia tidak melakukan itu untuk merugikan orang lain, berarti itu memang benar-benar orang yang baik. Ya sama kayak gitu. Yang dimaksud akhlakul karimah itu adalah kecenderungan yang di dalam hati, bukan pekerjaannya.